semuanya, kembali lagi dengan saya Sri Ratu Rahayu dengan nomor NIM 1254010132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pidato persuasif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Atas izinnya pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in dan tabi'annya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Kalangan Mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, saat mendengar kata kesehatan, kebanyakan orang langsung teringat atau langsung berpikir pada kondisi fisik seperti makan makanan bergizi, olahraga, atau menjaga pola tidur. Namun, seringkali kita lupa atau seringkali kita lewatkan bahwa ada satu hal yang paling penting untuk dijaga, yaitu kesehatan mental. Sebagai mahasiswa, kita berada pada fase kehidupan yang penuh dengan tantangan, tekanan. Kita dituntut untuk menyelesaikan tugas, mengikuti ujian, aktif dalam berbagai kegiatan, dan tetap mempertahankan prestasi akademiknya. Belum lagi jika harus menghadapi masalah keluarga, pertemanan, ekonomi, maupun persoalan pribadi lainnya. Semua hal tersebut dapat menjadi tekanan yang cukup besar bagi seorang mahasiswa. Dan tidak sedikit mahasiswa yang terlihat baik-baik saja di luar sana, tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi berbagai masalah di dalam dirinya. Ada yang merasa lelah karena tugas yang menumpuk, ada yang cemas memikirkan masa depan, bahkan ada yang merasa tidak percaya diri karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Saat ini media sosial juga masih menjadi salah satu penyebab munculnya tekanan dalam diri seorang. Ketika membuka Instagram, TikTok, atau platform lainnya, kita sering melihat orang-orang yang tampak sukses, bahagia, dan memiliki banyak pencapaian. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial belum menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh. Kita hanya melihat hasil akhirnya tanpa mengetahui proses perjuangan, bahkan kegagalan yang pernah mereka alami. Teman-teman sekalian, membandingkan diri secara terus-menerus hanya akan membuat kita merasa kurang dan tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Setiap orang memiliki jalan hidup, kemampuan, dan waktu keberhasilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak perlu mencemaskan atau memaksakan diri untuk selalu sama dengan orang lain. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang menganggap bahwa menceritakan masalah atau meminta bantuan merupakan tanda kelemahan. Padahal, kenyataannya tidak sedemikian. Kalau kita berani mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan mau mencari bantuan, itu tuh justru menunjukkan bahwa kita tuh peduli terhadap diri kita sendiri. Jika sedang merasa lelah atau tertekan,
Cobalah berbicara kepada orang yang dipercaya seperti keluarga, teman, sahabat, atau bahkan dosen yang kalian percayai. Terkadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi yang rumit, tetapi seseorang yang mau mendengarkan dan memahami apa yang sedang kita rasakan. Sebagai seorang muslim, kita juga diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi kesulitan, berdoalah, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dapat menjadi salah satu cara untuk menenangkan hati dan mengurangi beban pikiran yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi lebih tentram. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak hanya berasal dari keadaan yang baik, tetapi juga dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya banggakan, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Jangan menunggu sampai kondisi menjadi semakin berat baru mulai mencari bantuan. Mari kita belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, mengurangi kebiasaan membandingkan dengan orang lain, memberikan waktu untuk beristirahat ketika lelah, serta terus berusaha menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Karena pada akhirnya keberhasilan tidak hanya diukur dari nilai, prestasi, atau pencapaian yang kita miliki, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga diri agar tetap sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.